Hadirin yang kami hormati, mengawali acara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mengeningkan cipta dipimpin oleh BP Gambir. Saudara-saudara, kita sejenak mengenang jasa para pahlawan kita bersama dengan saudara-saudara kita yang telah berjuang dalam konteks pandemi COVID-19. Kita menginginkan cipta. Selesai. Lagu Mas Gambir.
Hadirin silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan ADAT oleh Sekretaris Demisioner DPD Sumbar, kepada yang kami persilakan. Anggaran dasar Anggaran Rumah Tangga Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Membuka berdasarkan Alkitab sesungguhnya Yesus Kristus itu anak Allah, juru selamat dunia, Tuhan manusia dan Allah semesta, yang karena kasih Allah telah lahir mati dan bangkit bagi keselamatan manusia. Oleh karya Roh Kudus, Angkatan Muda Kristen Indonesia terpanggil untuk menyatakan kasih Allah itu melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Sadar akan perjuangan dan perjuangan organisasi Majelis Pemuda Kristen Ekumenik yang didirikan pada tanggal 27 September 1948 di tengah-tengah semangat ekumenik yang bercita-cita mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia dan organisasi Persatuan Pemuda Kristen Indonesia yang didirikan pada tanggal 4 November 1945 di tengah-tengah gejolak Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam berjuang bersama menegakkan dan mempertahankan serta mengisi kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam itu serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sejahtera, tangguh dan lestari berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka pada tanggal 23 April 1992, Angkatan Muda Kristen Indonesia telah menyatakan kesatuan dalam bentuk persekutuan dengan gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya persiapan pelantikan pengurus DPD Damri Sumbar masa bakti 2021-2024 diawali dengan pembacaan surat keputusan. Ini antara mimbar yang tinggi atau saya yang kurang tinggi. Tapi kita sama begitu ya. Selamat malam semua. Kita bersyukur boleh berjumpa di gedung PKK ini dalam rangka pelantikan di Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, yang malam hari ini kita boleh hadir bersama-sama mengawali pembacaan SK ini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta, meskipun nanti itu konten sambutan, tapi saya mengawalinya dengan itu karena kita tidak akan pelantikan kalau tidak ada ibadah pembukaan. Terima kasih Pak Pendeta. Saudara-saudara, saya membacakan surat keputusan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Dewan Pimpinan Pusat Gambi nomor
1111111/SU Gatar Gamki INT K/1/2022 tentang pengesahan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Presiden Indonesia Provinsi Sulawesi Barat masa bakti 2021-2024. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Presiden Indonesia menimbang: 1. Bahwa untuk menjalankan roda organisasi di Provinsi Sulawesi Barat, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Presiden Indonesia perlu mengesahkan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Presiden Indonesia Provinsi Sulawesi Barat atau disingkat DPD Gamki Sulawesi Barat dengan mengeluarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Gamki. 2. Bahwa Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Presiden Indonesia Provinsi Sulawesi Barat adalah pelaksana eksekutif tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Mengingat 1. Pasal 4 Bab 3 AD Gamki tentang tujuan, 2. Pasal 5 Bab 4 Anggaran Dasar Gamki tentang usaha, Pasal 8 Bab 7 Anggaran Dasar Gamki tentang alat kelengkapan organisasi, Pasal 11 Bab 6 Anggaran Rumah Tangga Gamki tentang organisasi, Pasal 27 Bab 12 Anggaran Rumah Tangga Gamki tentang Dewan Pimpinan Daerah, Pasal 34 Bab 2 Anggaran Rumah Tangga Gamki tentang tingkat keputusan organisasi, Pasal 9 Peraturan Organisasi Gamki tentang pembentukan Dewan Pimpinan Daerah. Memperhatikan yang pertama, Konferensi Daerah 2 Gamki Sulawesi Barat pada tanggal 17 sampai 18 April 2021 di Tokoyo, Kabupaten Mamuju Tengah yang dihadiri oleh DPP Gamki. 2. Hasil Konferda 2 Gamki Provinsi Sulawesi Barat serta struktur dan personalia DPD Gamki Provinsi Sulawesi Barat masa bakti 2021-2024 memutuskan menetapkan: pertama, mengesahkan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Presiden Indonesia Provinsi Sulawesi Barat masa bakti 2021-2024 beserta komposisi, struktur, dan susunan personalia kepengurusan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Menugaskan kepada DPD Gamki Provinsi Sulawesi Barat masa bakti 2021-2024 untuk segera melakukan konsolidasi dan menjalankan roda organisasi sebagaimana mestinya. Ketiga, bahwa dengan terbitnya surat keputusan ini, maka segala keputusan Dewan Pimpinan Pusat Gamki yang diterbitkan sebelumnya sehubungan dengan kepengurusan DPD Gamki Provinsi Sulawesi Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Keempat, bahwa lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai, saya ulang, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 18 April 2024, dan apabila ditemukan kesalahan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada hari Senin 31 Januari 2021. Orang Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Presiden Indonesia masa bakti 2019-2022, William Wahid Kesos sebagai Ketua Umum, Mardim P. Simurat STMP sebagai Sekretaris. Ditandatangan dan di stempel. Lampiran keputusan DPP Gamki nomor 1111111 garing SU Gatar Gamki garing INT garing K garing 1 Romawi garing 2022. Susunan personalia Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Presiden Indonesia Provinsi Sulawesi Barat masa bakti 2021-2024 yang saya sebutkan namanya untuk secara bergiliran ke depan menghadap ke Imban. Ketua Dewan Sesama MH, silakan. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Regi Sanjaya SNM,
Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pengembangan SDM Febrianto Wijaya. Wakil Ketua Bidang Perwanian dan Pelayanan Pendeta Elia E. Gunggajang STH. Wakil Ketua Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Elvis. Wakil Ketua Bidang Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Anjas Mandi SPD. Wakil Ketua Bidang Kajian Sosial Budaya dan Politik Victor Martina STH. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Yuliansi SPD. Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Sutrisno Esos SPD. Wakil Ketua Bidang Aksi dan Partisipasi Roy Jordi Esos. Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya Aris Mikhael Esut. Wakil Ketua Bidang Olahraga Yusrianto Putra Alo SPD. Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Pasamaraya ST. Sekretaris Agus Rianto Mangileng ST. Wakil Sekretaris Gabriel. Wakil Sekretaris Bidang Organisasi dan Keanggotaan Efraim. Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Pengembangan SDM Alfian Tinggi. Wakil Sekretaris Bidang Perwanian dan Pelayanan Elrana Kristi. Wakil Sekretaris Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Masio Rejo Simanjuntak. Wakil Sekretaris Bidang Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Yansen SPD. Wakil Sekretaris Bidang Kajian Sosial Budaya dan Politik Yana Seth Lanjisayu. Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan Albrida Yodia SPD. Wakil Sekretaris Bidang Hubungan Antar Lembaga Brian Jeffniko SP. Wakil Sekretaris Bidang Aksi dan Partisipatif Octavianus. Wakil Sekretaris Bidang Seni dan Budaya Tiara Ini. Wakil Sekretaris Bidang Olahraga Sulaiman Hamzah. Wakil Sekretaris Bidang Informasi dan Komunikasi Henry. Bendahara Mikey Luther A. Emar. Wakil Bendahara Ivni Priscilla Escape. Tadi bisa memanggil baris yang kedua di belakang. Masih ada yang perlu disebutkan? Semua terlampir ya, sebagaimana di dalam surat keputusan ini. Saudara-saudara Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi Sulawesi Barat periode 2021-2024. Saya Pendeta Supriyadi atas nama Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia dengan mengucap syukur kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya meminta dan mengukuhkan saudara-saudara sekalian sebagai pengurus DPD Gangki Sulawesi Barat masa bakti 2021-2024. Selanjutnya pembacaan janji jabatan oleh Ketua DPD untuk kemudian maju ke mimbar ini dan membacakan janji jabatan ini dan nanti diikuti oleh rekan-rekan yang lain. Silakan Ketua. Janji jabatan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan
Putra dan Roh Kudus, sebagai Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, saya berjanji. Satu, menjunjung tinggi Sang Kepala Gerakan Yesus Kristus sebagai penghulu gerakan dalam setiap nafas dan sendi kehidupan organisasi. Dua, menjaga kehormatan dan nama baik organisasi baik di dalam maupun di luar organisasi. Tiga, mengemban tugas dan tanggung jawab organisasi dengan bersungguh-sungguh demi terwujudnya visi misi organisasi. Empat, setia terhadap Republik Indonesia serta kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian janji jabatan yang saya ucapkan dengan keadaan sadar sebelumnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Semoga Tuhan menolong saya. Cinta Tuhan, cinta nusa bangsa. Ora et labora. Demikian. Terima kasih Ketua DPD Sulbar. Selanjutnya penandatanganan berita acara pelantikan. Mungkin ada bicara. Dan ada dua saksi nanti yang tentu sudah disiapkan oleh rekan-rekan dari DPD Gamji Sulbar. Bapak Ibu, Saudara, saya bacakan dulu sambil dijanjikan. Saya bacakan dulu, nanti setelah saya bacakan baru kemudian kita melaksanakan penandatanganan. Mohon Sekretaris DPD untuk memberikan saya nama saksi. Berita acara serah terima kepengurusan di Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan surat keputusan di DPP Gampi nomor 111111 garing SU garing Gampi garing INT garing K garing 1 Romawi garing 2022 tanggal 31 Januari
2021 tentang pengesahan di Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi Sulawesi Barat masa bakti 2021-2024. Maka pada hari ini, Rabu tanggal 2 Februari 2022, bertempat di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat yang bertandatangan di bawah ini nama Pendeta Sufriadi MSMTH, jabatan Ketua DPP Ganti. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama menyerahkan segala tugas tanggung jawab, kewenangan serta perbendaharaan organisasi Ganti Provinsi Sulawesi Barat kepada 1. Nama Nelwan SHMH, jabatan Ketua DPD Ganti Sulawesi Barat masa bakti 2021-2024, dan yang kedua nama Agus Rianto Mangile SI, jabatan Sekretaris DPD Ganti Sulawesi Barat masa bakti 2021-2024. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua serta disaksikan oleh pertama Bapak Charles Wiseman, jabatan senior GMKI dan Ganti. Tentu kalau jabatan Pak Charles banyak. Yang kedua Bapak Pendeta Simon Topangai, jabatan tentu pendeta. Selanjutnya disebut sebagai pihak saksi. Dengan diserah terimakannya kepengurusan DPD Ganti Sulawesi Barat dari pihak pertama kepada pihak kedua yang disaksikan oleh pihak saksi, maka segala tugas tanggung jawab, kewenangan serta perbendaharaan organisasi Ganti Provinsi Sulawesi Barat menjadi mandat organisasi bagi kepengurusan yang baru. Sang Kepala Gerakan menyertai kita semua orang et labora. Selanjutnya, penyerahan patakan dari DPD Indonesia dinyerahkan kepada DPP Ganti. Terima kasih untuk seluruh pengabdian karya dan juga cinta kepada bangsa dan bangsa, kepada pengurus DPD Ganti Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih.
Selanjutnya, DPD Gamki menyerahkan kepada DPD Gamki yang baru. Atas nama Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Presiden Indonesia, memberikan patahan ini sebagai simbol memberikan juga dan tanggung kepada Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Presiden Indonesia Provinsi Sulawesi Barat masa bakti 2021-2024 dengan harapan dibuatkanlah panci Gamki ini di seluruh provinsi Sulawesi Barat dalam pertolongan kala Bapa, Anak, dan Roh. Kami menerima petakan ini dari DPD Gamki dengan segala tanggung jawab dan tugas yang tertuang di dalamnya, dengan meminta pertolongan kepada Tuhan Sang Kepala Gerakan, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Kami persilakan untuk kembali ke tempat yang sudah dilantik. Mungkin menghadap ke depan dulu. Saudara-saudara, inilah saudara-saudara kita Dewan Pimpinan Daerah Gamki Sulawesi Barat. Terimalah mereka sebagai rekan sekerja Allah untuk menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah bangsa ini, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau pergi, dan doakanlah supaya di Sulawesi Barat ini Gamki akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, Kepala Gerakan, menyertai kita semua. Shalom. Silakan duduk kembali. Beri aplaus untuk semua. Baik, selanjutnya pidato kedua terpilih oleh Saudara Dewan SHMH. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Darwin Yusuf. Yang kami hormati Komisaris Besar Polisi Andreas SHMH, Dirlimas Polda Sulawesi Barat. Yang kami hormati Ketua DPD Gamki Pendeta Sufiani MS MTH. Yang kami hormati Pendeta Simon Utomae yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Yang kami hormati Senior Gamki GMKI dan telah banyak yang menjadi senior kami di Sulawesi Barat, Bung Charles Diseman. Beliau adalah Ketua Provinsi Sulawesi Barat, juga Ketua PCPS GMKI Mangkunegaran, dan salah satu senior yang selalu mendorong kami di Gamki di Sulawesi Barat. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Kabupaten, anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah,
Bapak Elvis, yang kami hormati Ketua KNPI Provinsi Sulawesi Barat yang diwakilkan Sekretaris KNPI Kakanda Abrar, yang kami hormati segenap pimpinan OKP yang boleh hadir pada saat ini, Ketua GMKI, teman-teman pengurus GMNI, Ketua dan Wakil Ketua bahkan senior IPMAPUS Sulawesi Barat, yang kami hormati ketua-ketua pemuda gereja se-Sulawesi Barat yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati segenap Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia se-Sulawesi Barat, dan yang kami hormati dan juga kami kasihi pengurus demisioner GAMKI Provinsi Sulawesi Barat periode 2017-2020. Perkenankan kami sebagai pengurus yang baru untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelantikan kita pada saat ini. Kalau kita berbicara sejarah GAMKI, tentu sangat panjang, sejak tahun 62, yang tahun ini genap berusia 60 tahun, tetapi sesungguhnya di Provinsi Sulawesi Barat, kami baru berusia 5 tahun. Tentu ada banyak dinamika, ada proses yang panjang yang sudah dilalui sebelum terbentuknya kepengurusan secara definitif. Beberapa tahun yang lalu, senior-senior kita sudah memulai bagaimana caranya mendefinitifkan kepengurusan GAMKI. Namun karena satu dan lain hal, keterbatasan waktu dan sebagainya, sehingga nanti di tahun 2017 kepengurusan GAMKI boleh secara resmi terbentuk. Ini semua berkat kerjasama dan dukungan dari kita semua, khususnya yang boleh hadir pada malam hari ini. Dengan dilantiknya kami pada malam hari ini, tentu juga meninggalkan sebuah tanggung jawab untuk kami laksanakan selama kurang lebih 3 tahun ke depan, bagaimana kami mengkonsolidasikan organisasi secara khusus di Provinsi Sulawesi Barat, juga secara nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah pimpinan pengurus pusat GAMKI. Tentu sejalan dengan arahan Ketua Umum bahwa GAMKI dimanapun berada hendaknya berbuat yang terbaik untuk kesejahteraan kota kita, kesejahteraan masyarakat kita, dan juga membantu pemerintah di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tentu tidak banyak yang dapat kami lakukan sebagai pemuda-pemudi Kristen yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Tapi tentunya melalui kesempatan ini dan kehadiran Bapak Asisten, tentu kami berharap bahwa ke depan sinergitas kerjasama antara pemerintah provinsi dan juga organisasi kepemudaan, bukan hanya GAMKI tapi ada banyak organisasi kepemudaan, bagaimana ke depan kita senantiasa bekerja sama untuk melakukan pembangunan di Sulawesi Barat yang kita cintai. Tentu Pak Asisten sebagai pergerakan, sebagai mahasiswa dan pemuda, cara kami menyampaikan dan cara kami mendukung pemerintah itu bervariasi. Baik itu secara bisik-bisik, apakah itu pertemuan-pertemuan yang kita lakukan, atau ketika kami turun di jalanan, itu adalah bentuk-bentuk apresiasi kami dan kecintaan kami. Hanya metode yang kami lakukan tentunya melalui pertimbangan-pertimbangan, sehingga mungkin sesekali kita akan melakukan komunikasi-komunikasi yang mungkin tidak menyenangkan di hadapan kita. Tapi percayalah, yakinlah bahwa semua itu kami lakukan karena kami cinta daerah ini dan kami cinta pemerintah kami yang sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat di Sulawesi Barat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi, melalui kesempatan ini juga senior kami, Bapak Kombes Andarias,
yang senantiasa dalam beberapa waktu perkenalan kami banyak membantu kami, memberikan sumbangsi pemikiran dan juga nasihat-nasihat dan sebagainya. Ini tentu merupakan sebuah kekayaan kita yang kita miliki, bahwa sinergitas ini terbangun juga di tingkat Polri, di tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Ada senior kita yang bisa memfasilitasi kita, membantu kita dan melaksanakan kerja-kerja sama ke depan, bagaimana pembinaan di masyarakat, secara khusus di tingkat desa, pemuda-pemuda Gamki, anggota-anggota Gamki, kader-kader Gamki juga ikut berpartisipasi menjaga ketertiban dan keamanan. Karena secara khusus di Provinsi Sulawesi Barat, hampir semua tempat ada kader-kader kita yang mungkin sampai saat ini belum menunjukkan aksi-aksinya. Tentu melalui dukungan pemerintah dan Polri, kita harap bahwa sinergitas dan kerjasama kita ke depan akan semakin baik. Juga dengan para pimpinan gereja, hamba-hamba Tuhan, tentu Gamki sebagai salah satu anak dari gereja. Kalau GMKI kita istilahkan anak kandung, Gamki juga adalah anak kandung dari gereja. Tentu kehadiran Gamki akan senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk membantu persoalan-persoalan dan juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di gereja. Saudara-saudara yang kami hormati, kehadiran kita semua merupakan energi bagi kami. Kehadiran rekan-rekan OKP, kehadiran senior-senior, bahkan Rumah Pemuda KNPI yang boleh hadir pada saat ini menambah semangat kami bahwa ke depan akan banyak hal yang bisa kita lakukan ketika sinergitas hubungan yang baik ini bisa kita pertahankan, bisa kita jaga, dan semakin kita kembangkan ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan melalui kesempatan ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, sehingga sedikit banyaknya senantiasa kita mampu melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Secara khusus, terima kasih yang mendalam kepada Bapak Pendeta Sufriadi yang sudah boleh hadir mewakili DPP Gamki pada malam hari ini, melantik dan mengukuhkan kami, sehingga kepengurusan ini bisa berjalan dengan baik ke depan, dengan memiliki legalitas yang sudah disahkan pada malam hari ini. Dan terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua, secara khusus Bapak Pendeta, tim multimedia, bahkan segala tim yang terlibat pada malam hari ini, pemusik dan sebagainya, bahkan tim dari Biro Umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang sudah boleh memfasilitasi kami, menyediakan segala sesuatunya untuk kita gunakan pelantikan malam hari ini. Demikian, ora et labora, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Demisioner oleh Saudara Christian SPD. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang saya hormati Bapak Asisten 1 yang mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih Pak sudah bisa hadir bersama-sama dengan kami, rekan-rekan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Meskipun sebenarnya kami sangat mengharapkan Pak Gubernur yang hadir, tetapi mungkin ada hal yang sangat penting sehingga Pak Gubernur tidak bisa hadir bersama-sama kita pada kesempatan saat ini. Yang saya hormati Bapak Pendeta Simon yang sudah membagikan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Yang saya hormati pengurus pusat Bapak Pendeta Supriyadi, terima kasih Pak Pendeta sudah bisa hadir bersama-sama dengan kita pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati anggota DPR Kakanda Elpis yang sudah bisa hadir bersama-sama dengan kita saat ini. Yang saya hormati Ketua KNPI yang diwakili oleh Kakanda Abrar, dan yang saya hormati rekan-rekan OKP
yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati teman-teman pengurus baru DPD GAMKI Sulawesi Barat, yang saya hormati rekan-rekan pemuda gereja yang sudah bisa hadir bersama-sama dengan kita pada kesempatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, di mana atas berkat-Nya sehingga pada kesempatan ini kita dapat dipertemukan meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19, tetapi kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam suasana sukacita. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama kami memohon maaf kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena sebenarnya pelantikan kepengurusan DPD GAMKI periode 2021-2024 ini seharusnya dilaksanakan tahun lalu, tetapi ada beberapa hal yang membuat sehingga pelantikan ini agak tertunda. Ada beberapa hal yang sifatnya prinsip yang mengakibatkan pelantikan ini agak molor, kurang lebih ya hampir 1 tahun. Tetapi kami berharap dengan molornya waktu pelantikan ini tidak mengurangi eksistensi dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi Sulawesi Barat untuk terus mengibarkan panjinya di tanah Sulawesi Barat ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa di masa kepengurusan kami pada periode 2017-2020 ada banyak hal yang kami sudah kerjakan, tetapi ada lebih banyak hal lagi yang belum kami kerjakan, sehingga pengurus DPD yang baru saat ini di bawah kepemimpinan Saudara Nelwan dan Saudara Agus memiliki tanggung jawab besar untuk menyelesaikan segala yang belum kami tuntaskan di periode kami. Khususnya dalam hal pembenahan internal organisasi. Di periode kami sudah membentuk 5 cabang. Ya syukur puji Tuhan, ke-5 cabang itu sudah terbentuk, tetapi ya sudah mulai lagi agak vakum sedikit. Ada beberapa cabang yang sudah mulai vakum, sehingga ini menjadi tugas teman-teman ke depannya nantinya untuk segera memperbaiki cabang-cabang yang sudah mulai vakum. Yang kedua, bagaimana teman-teman pengurus terpilih untuk terus bermitra dengan pemerintah, membantu pemerintah dalam menjalankan program-program dari pemerintah, khususnya pemerintah Sulawesi Barat, dan juga terus mengkritisi pemerintah Sulawesi Barat dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, sehingga kita tidak hadir hanya sebagai pembantu pemerintah, tetapi kita hadir sebagai agen of change atau agen perubahan, membantu pemerintah dalam menyukseskan segala program-program pemerintah Sulawesi Barat yang telah disusun. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada pengurus baru. Semoga teman-teman bisa menjalankan roda organisasi sampai di akhir masa jabatan teman-teman. Membuat program sangat mudah, yang sulit itu adalah mempertahankan struktur organisasi sampai di batas akhir kepengurusan saudara-saudara teman-teman sekalian. Jadi saya berharap teman-teman yang hadir pada saat ini yang sudah dilantik, itu pula lah yang akan hadir pada saat Komperda berikutnya. Dan kepada teman-teman pengurus dimisioner, saya mengucapkan terima kasih atas segala kerjasamanya. Selama kurang lebih 3 tahun kita membangun GAMKI di Sulawesi Barat, dan saya juga berharap agar kita terus bekerja sama dengan pengurus terpilih untuk membantu GAMKI menyukseskan segala, memperkenalkan GAMKI sebagai wadah bagi pemuda gereja akan pengenalan Tuhan. Jangan sampai seperti yang dikatakan Pak Pendeta tadi, kita menjadi bagian dari orang yang memiliki iman terstruktur.
Ya, saya kira demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan ora et labora. Shalom. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan DPP Gamki oleh Pendeta Supriyadi Mei Suhendra MTH dengan hormat disilakan. Shalom. Kita bersyukur boleh berjumpa di tempat ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang sedikit berbeda dengan mengatakan saya bersyukur, mengapresiasi dan menghormati kita semua, dan karena itu saya menyapa beberapa orang yang saya pikir kita dengan suasana akrab dan persaudaraan kita menyapa Bapak Kombes Pol Andarias. Selamat malam Pak, izin mohon Bapak berdiri dan memberi sapaan kepada rekan-rekan. Selamat malam. Kita bersyukur bahwa beliau boleh hadir di tempat ini. Ini juga satu saya pikir bagian dari cara kita untuk bersinergi dengan banyak pihak ke depan. Dan yang kedua adalah Bapak Asisten 1, Bapak Darwin Yusuf. Selamat malam Pak Asisten. Izin Pak boleh menyapa, berbalik ke mereka untuk berdiri dan menyapa. Representasi dari Pemprov Sulawesi Barat, saya pikir meskipun satu dan lain hal Pak Gub tidak datang, tapi percayalah Pak Asisten akan menyampaikan banyak hal juga tentang eksistensi Gamki di Pemprov Sulawesi Barat ke depan. Sekali lagi terima kasih kehadiran Pak Asisten. Pak Simon, Pak Pendeta Simon, mohon izin kembali Pak menyapa. Luar biasa partisipasi dan juga pelayanan Pak Pendeta malam hari ini, dan tentu dengan kehadiran Pak Pendeta ini juga bagian dari arak-arakan bersama bahwa Pak Pendeta kalau nggak salah GKSB juga ikut menopang arak-arakan pelayanan Gamki di Sulawesi Barat ini. Yang berikut adalah ini abang kita, senior kita, Pak Charles. Izin senior boleh berdiri dan menyapa rekan-rekan. Tidak dipertanyakan lagi peranan beliau dalam membangun Gamki, dan saya juga baru dengar kembali berkiprah di PIKI hari ini. Tentu masih banyak hal-hal lain yang beliau akan kembangkan ke depan dalam rangka mengikut sertakan banyak anak muda untuk berkontribusi bagi daerah ini. Yang juga saya hormati, saya banggakan, saya kasihi rekan-rekan OKP se-Sulbar. Ada KNPI, ada GMKI, IPMAPU Sulbar, GSKI, PIKI, PCPS, dan semua yang hadir pada malam hari ini tanpa terkecuali. Mungkin ini saya harus menyapa Pak Asisten untuk memberikan selayang pandang Pak Asisten tentang Gamki. Profil singkat aja Pak, supaya Pak Asisten bisa akrab dengan kita. Kalau Gamki ini ketua umum kami, Bapak William Wandik. Beliau juga adalah anggota DPR RI di Komisi 5, wakil ketua umum DPP Demokrat kalau partainya, dan tentu beliau sangat rindu untuk hadir. Tadi saya sempat komunikasi sama Pak Ketum. Rupanya Pak Ketum sekarang lagi sibuk sekali, dan beliau katakan salam hangat, salam kasih, salam rindu untuk DPD Sulbar dan semua yang hadir pada malam hari ini. Saat sinurat ini, Sekretaris Umum Pak Asisten, beliau adalah kader Gamki yang juga dari GMKI. Kalau GMKI tentu Pak Asisten akrab sekali. Jadi saat sinurat ini dia dulu ketum GMKI, lalu sekarang menjadi Sekum Gamki. Beliau dipercayakan juga menjadi salah satu komisaris di BUMD di Riau,
dan baru-baru dilantik juga menjadi Komisaris Independen PT Pengembangan Pelabuhan Indonesia PPI. Dan luar biasa, Gamki diberikan kader-kader yang luar biasa. Kita juga ada kader Gamki, Pak Asisten, juga Pak Kombes, semua yang hadir. Billy Mamrasar itu staf khusus Presiden, itu juga kader Gamki. Beliau di Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital, Billy Mamrasar. Kemudian juga ada anggota DPR RI termuda, Hillary Brigita Lasut. Dia umur 23 tahun langsung menjadi DPR RI, dia waktu itu pimpin sidang. Dia juga adalah kader Gamki, masuk DPP Gamki juga. Dan tentu masih banyak lagi kader-kader Gamki yang menjadi bupati, menjadi wakil bupati, ketua DPR, ketua KPU, Bawaslu, banyak sekali di seluruh Indonesia. Gamki hadir di 33 provinsi, Pak Asisten dan semua kita. Sengaja saya menggambarkan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari cara Gamki hadir di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih, benar kata Pak Pendeta tadi, tahun ini adalah tahun toleransi 2022. Ini dideklarasikan oleh Kementerian Agama waktu tanggal 8 lalu. Kita merayakan Natal Nasional dan refleksi awal tahun di Padang, Sumatera Barat. Di sana juga kami banyak bercerita dengan Pak Gubernur dan juga Pak Wakil Menteri hadir dan juga Duta Besar Palestina untuk Indonesia. Di sanalah kita mengikrarkan bahwa Gamki hadir untuk terus memperjuangkan nilai-nilai toleransi, NKRI, Pancasila, undang-undang di seluruh Indonesia, dan itu dimulai di Sumatera Barat untuk awal tahun ini oleh Gamki. Nah, kader-kader Gamki yang saya kasihi, perkenankan saya menyampaikan juga beberapa hal yang terkait dengan hasil Rakernas Gamki di Bitung, untuk kemudian ini menjadi konsentrasi, titik konsentrasi teman-teman DPD dan juga DPC yang hadir. Yang pertama, kita bersyukur bahwa oleh kasih karunia Allah, Natal Nasional boleh dilaksanakan di Sumatera Barat seperti yang saya sampaikan tadi. Dan di Rakernas di Bitung juga dibicarakan tentang tuan rumah kongres. Tuan rumah kongres itu akan dilaksanakan di Ambon tahun ini juga, tahun ini 2022, kalau GMKI di Toraja. Di Bitung kita juga membicarakan tentang apa yang disebut dengan Serasian. Serasian itu adalah Sekolah Demokrasi dan Kepemiluan. Ini MOU kerjasama dengan KPU dan Bawaslu RI, sebagai bukti nyata, bukti konkret bahwa Gamki itu hadir di seluruh segmen, di seluruh lini, di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena selama ini teman-teman Gamki mengatakan bahwa aduh, susah sekali ya jadi KPU, susah sekali ya jadi Bawaslu. Ada sih tapi 1-2 di tingkat RI, tingkat nasional. Tapi dengan kesadaran itu maka bidang kepemiluan itu mendirikan sebuah sekolah demokrasi dan kepemiluan, supaya nanti kader-kader Gamki yang mau jadi Bawaslu, mau jadi KPU itu belajar di situ, supaya nanti tidak ada lagi yang menanyakan bahwa kenapa kok Gamki ini kurang dilihat dan seterusnya. Padahal sebenarnya kita perlu membekali diri. Itu kutipan dari Bang Fritz yang mengatakan juga waktu itu di Bitung. Yang berikut adalah DPP Gamki juga sudah MOU dengan Lemhanas. Jadi teman-teman yang mau belajar ke depan ini tolong ditangkap baik-baik, manfaatkan kesempatan yang dilakukan oleh DPP yang sudah MOU dengan Lemhanas. Ke depan yang mau bergabung, mau ikut belajar, yang ikut mendapatkan ilmu pengetahuan di training dan seterusnya, ke depan kita akan lakukan secara bersama-sama. Dan tentu ini sudah bergulir di provinsi-provinsi yang cekatan mengambil peluang. Ingat itu, yang cekatan mengambil peluang. DPD yang cekatan pasti selalu mendapatkan banyak program-program nasional dan tentu difasilitasi oleh DPP Gamki. Banyak sekali model-model kerjasama yang sudah diadakan Gamki di hampir semua kementerian. Saya harus berani katakan hampir semua kementerian. Tapi DPD yang progresif,
adalah DPD yang suka membangun komunikasi dengan DPP supaya peluang-peluang itu ditangkap. Nah, tentu melalui momen pelantikan ini saya memberikan semangat kepada pengurus baru yang punya energi baru dan punya semangat baru, supaya ke depan sekali lagi selain dari konsolidasi internal organisasi di Sulawesi Barat, juga perlu kita membangun konektivitas dengan seluruh OKP-OKP, baik itu yang ada di cabang, juga di daerah, bahkan di pusat. Ada berita gembira bahwa dalam rangkaian kerjasama antara Kementerian PU, Kementerian Ketenagakerjaan, dan kementerian-kementerian terkait, paling tidak di tahun 2021 kita membangun 5 BLK di Indonesia. 5 BLK. Itu waktu itu Sulawesi Selatan kita kasih peluang 2, tapi lemah dan mentah barang itu karena tidak cepat untuk melihat juknisnya, perlu ada lahan segala macam dan seterusnya yang harus disiapkan supaya kita tinggal follow up. Jadi teman-teman, banyak sekali yang kita kerjasamakan ke depan, cuman memang ada hal-hal tertentu yang menjadi domainnya DPP Gamki, ada juga yang menjadi urusan kita yang harus kita preparing lagi. Yang berikut adalah konsolidasi lintas lembaga organisasi kepemudaan. Sebenarnya ini bagian dari cara kita untuk berkonsolidasi. Kalau ada acara organisasi, mengundang teman-teman yang lain, OKP-OKP yang lain, dan tentu kita tentu tidak hanya sekedar membuat program yang fokus kepada sehatnya organisasi kita secara internal saja, tapi bikinlah program juga yang memang kita bisa sinergi dengan banyak sekali OKP-OKP yang lain, khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ini. Nah, teman-teman, dalam rangka memutus mata rantai COVID-19, Gamki juga sudah bekerjasama dengan sejumlah kementerian untuk vaksinasi, percepatan vaksinasi, juga pembagian sembako, masker, antiseptik, dan seterusnya di beberapa provinsi yang ada di Indonesia yang tentu tidak akan saya jabarkan satu persatu karena waktu. Tetapi paling tidak kita mau mengatakan bahwa eksistensi Gamki, kehadiran Gamki di seluruh tanah air itu sudah cukup sangat dirasakan. Nah, saya memberikan challenge kepada atau tantangan nih kepada DPD Sulbar yang baru saja dilantik hari ini. Ada 6 kabupaten di Sulawesi, betul Pak Asisten ya, 6 kabupaten di Sulawesi Barat. Ini simpel saja sih untuk betul-betul bagaimana konsolidasi supaya seluruh DPC-nya ada. Waktu saya lantik Sulawesi Tenggara itu ada 17 kabupaten dan mereka sekarang lumayan cepat itu. Sulawesi Selatan juga lumayan cepat. Semoga ini juga menjadi spirit bagi teman-teman yang ada di Sulbar. Saya pikir nggak terlalu jauh ya, jaraknya ini nggak terlalu jauh dibandingkan dengan provinsi lain. Konsolidasikanlah kepada mereka dan ingat, katakanlah kepada teman-teman yang ada di kabupaten bahwa ketika kita mendesain sebuah konferencap dan seterusnya, libatkanlah teman-teman pemuda lintas denominasi, lintas aras. Itu sangat penting karena warnanya Gamki itu adalah lintas denominasi, lintas aras, sehingga semua bisa berpartisipasi secara kolektif dan juga tentu kolegial. Nah, ada satu kerinduan kita sebenarnya menjelang Kongres, mohon doakan teman-teman di Sulbar. Saya lagi berkoordinasi dengan 2 DPD, Kaltim dan Bali. Kita mau membangun sebuah tugu perdamaian. Ini juga dalam rangka implementasi tahun toleransi yang seperti disinggung Pak Pendeta tadi. Pak Wakil Menteri Agama itu serius mendukung Gamki untuk lebih mengokohkan nilai-nilai toleransi di Indonesia. Kita sudah terlalu bosan mendengarkan banyak sekali kasus intoleran di Indonesia. Makanya secara simbolis kita berdoa, kita berharap adanya sebuah tugu perdamaian yang tentu kita sementara studi apakah nanti itu di Bali atau di Kalimantan, di kawasan IKN, Ibu Kota Negara yang baru. Kita masih studi kira-kira nanti lebih mana nih. Tentu juga itu
penentuan pendirian Tugu Perdamaian itu sangat ditentukan oleh cepatnya DPD setempat untuk menangkap kira-kira seperti apa sinerginya dengan pemerintah setempat. Karena tentu kita pun juga harus sadar bahwa GAMKI tidak bisa berjalan sendiri tanpa pemerintah, tanpa organisasi-organisasi yang lain. Dan yang terakhir, melalui kesempatan ini saya sudah singgung tadi, tapi saya mau tegaskan kembali, dukunglah kongres kita. Tentu teman-teman tahu kalau saya katakan seperti itu. Dukunglah kongres, bahkan persiapan kongres yang akan dilaksanakan di Ambon, dengan satu harapan bahwa dengan keadaan kongres nanti di Ambon itu semakin mengokohkan harapan Indonesia Timur bahwa kiranya Maluku menjadi lumbung ikan nasional. Kita doakan itu, dan tentu ini saya sampaikan juga kepada Bung Nelwan supaya nanti koordinasi lebih lagi ke Bung Firmes, kerjasama kita dengan Kementerian Pertanian untuk petani milenial. Kita berharap sebenarnya Sulawesi ini itu menjadi lumbung padi Indonesia. Kita berharap begitu, dan tentu banyak sekali kerjasama-kerjasama yang akan kita bangun ke depan. Saya pikir itu yang saya dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat mengabdi, selamat bekerja kepada DPD yang terpilih dan sudah dilantik hari ini. Sembari juga saya menyapa dan menyampaikan terima kasih kepada DPD GAMKI Sulawesi Barat periode 2017-2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cinta Tuhan, cinta Nusa Bangsa, ora et labora. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kapolda Sulawesi Barat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kombes Pol Andarias SH.MH. Dengan hormat disilakan. Biasanya kalau udah agak malam tulisan agak kabur, jadi baik ya. Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili, pengurus pusat GAMKI Bapak Pendeta Supriyadi, pengurus cabang GMK GAMKI se-Sulawesi Barat, pengurus dominasi gereja-gereja se-Sulawesi Barat, organisasi kepemudaan Sulawesi Barat, para pendeta dan adik-adik sekalian, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Izinkan saya untuk memberikan sambutan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita tahu bersama bahwa GAMKI adalah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, bahwa di samping sebagai organisasi kader, tetapi juga sebagai sebuah wadah pelayanan. Sama seperti GAMKI, kelahiran GAMKI juga didesak oleh pergumulan gereja di tengah pergerakan nasional Indonesia yang berlangsung dengan berbagai dinamika sebagai sebuah bangsa yang belum lama merdeka. Para tokoh Kristen terpelajar dan wawasan baru berusaha menghubungkan iman Kristianinya dengan aspirasi nasional Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan pergumulan gereja masa itu, yakni untuk menjawab kebutuhan umat Kristen di Indonesia menghadapi kenyataan bangsanya. Pelayanan pemuda Kristen dilembagakan dalam kegiatan-kegiatan rutin penelaan Alkitab dan pembinaan rohani dalam hubungan dengan kenyataan-kenyataan sosial dan politik.
Muara dari berbagai aktivitas tersebut yakni memperluas cakrawala kekristenan generasi muda Kristen, baik menyangkut masalah-masalah gereja dari segi ekumene maupun masalah-masalah sosial, kemasyarakatan atau segi nasionalisme. Kontribusi generasi muda Kristen dalam sejarah perjalanan kehidupan berbangsa, baik secara personal maupun lembaga, tentu tak dapat dikesampingkan. Kenyataan tersebut menyisahkan sebuah pertanyaan besar, masihkah peran dan kehadiran Kristen kita, khususnya di kalangan angkatan muda Kristen, masih eksis dan diperhitungkan? Ada kesan umum bahwa peran dan kehadiran lembaga-lembaga keumatan dan pengkaderan mengalami stagnasi. Dengan kata lain, secara formal kelembagaannya tetap ada, namun tidak secara fungsional. Minimnya minat generasi muda untuk terlibat dalam organisasi mungkin menjadi salah satu indikator dari sinyalemen ini. Saya kira ini sebuah tantangan yang harus dijawab oleh GAMKI melalui pengurus yang dilantik sekarang ini. Sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, kalau saya pikir bahwa itu ada 3 aspek yang perlu. Yang pertama yaitu aspek moralitas, kemudian mentalitas, dan satu lagi adalah aspek sumber daya atau kapabilitas. Nah, ini 3 aspek ini saya kira sudah dimiliki oleh rekan-rekan yang baru dilantik malam ini. Saudara-saudara yang baru dilantik malam ini, di pundak saudara-saudara ada tuntutan dan beban pembuktian. Pergumulan dan tantangan yang kita hadapi semakin kompleks sejalan dengan dinamika perubahan yang berlangsung sangat cepat. Situasi dan kondisi demikian tidak cukup disikapi hanya sebagai dengan sebuah langkah taktis, melainkan secara substansial karena menyangkut eksistensi kita sendiri. Peran seperti apa yang relevan dijalankan oleh GAMKI di tengah kondisi saat ini sangat tergantung bagaimana GAMKI peka dan kritis menilai dan memaknai berbagai permasalahan dan tantangan baik di kalangan Kristen maupun di tengah masyarakat, khususnya di wilayah masyarakat Sulawesi Barat. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini, sambutan yang singkat saya mengajak kita semua untuk menjadikan pelantikan saat ini sebagai momentum untuk bangkit dan berkiprah. Daerah kita membutuhkan kehadiran dan peran kita untuk terlibat secara proaktif, berkontribusi sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Selamat bekerja kepada saudara-saudara yang baru lantik. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekian. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini diwakili Asisten 3 Provinsi Sulawesi Barat oleh Bapak Darwin Yusuf, dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Salam. Yang saya hormati adinda saya, Ketua DPP GAMKI. Selamat datang Pak di Mamuju. Yang saya hormati Pak yang mewakili Bapak Kapolda, Pak Kombes Andreas. Yang saya banggakan Bapak-bapak pendeta,
adik-adik yang sesaat yang lalu dilantik selaku pengurus DPD Gamki, dan segenap anggota yang saya muliakan, ketua-ketua OKP pemuda yang ada di Mamuju yang saya hormati, dan adik-adik sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya kami menyampaikan salam sekaligus permohonan maaf Bapak Gub yang sedianya akan mengikuti kegiatan ini, tetapi beliau mendapat penugasan atau kegiatan di Manado, sehingga beliau menugaskan kami untuk mewakili beliau dalam kegiatan ini. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf dan salam kepada kita sekalian dari beliau. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik yang saat yang lalu dilantik. Mudah-mudahan Gamki ini ke depan bisa lebih maju, bisa lebih eksis dalam mendukung pelaksanaan atau kegiatan pembangunan di provinsi yang masih sangat muda ini. Dan saya yakin sekali itu akan bisa kita lakukan, apalagi kalau kita lihat yang tadi yang dilantik ini, yang dikukuhkan ini adalah anak-anak muda, anak-anak yang masih sangat potensial. Tentu di bawah bimbingan teman-teman yang sudah pengalaman. Ada sahabat saya tadi disebutkan Pak mantan anggota Dewan di Mamuju ini, Pak Charles Yuseman, itu kolega kami Pak dulu, dan kami yakin betul kalau di bawah dukungan beliau semuanya akan bisa kita lakukan dengan baik. Tentu membangun komunikasi itu penting. Dan betul Pak, kami selaku asisten 1 memang kolega kami beliau dari dulu. Apalagi waktu kami di keuangan, beliau paling banyak membantu kegiatan-kegiatan kita yang akan kita melakukan di Mamuju ini. Dan sudah lama saya tidak ketemu beliau ini, makanya tadi saya agak kaget juga, lama tidak kayak menghilang, atau saya yang menghilang, tapi yang jelas lama tidak ketemu. Dan kami dengan adanya adik-adik Gamki ini tentu akan bisa lebih eksis ke depan. Tentu di bawah bimbingan Bapak Ketua Umum, Ketua DPP, dan kita semua. Sebelumnya sekali lagi saya ulangi bahwa Pak Gub sebetulnya mau sekali datang mengikuti kegiatan kita ini, tetapi sedikit mau diikuti di Manado itu sudah dijadwalkan. Memang beliau minta maaf kepada sekalian. Kegiatan yang beliau lakukan di Manado itu kegiatan sudah lama dijadwalkan, cuma tidak selalu ditunda. Pas pada ada saat kegiatan ini ya beliau mohon maaf sekali, dan beliau menugaskan kami tadi bahwa kamu ikuti itu. Saya sudah janjikan sebetulnya untuk mengikuti kegiatannya adik-adik kita. Dan saya tahu betul bahwa Gamki ini, memang tadi saya tanya ke Bapak Ketua DPP, Gamki ini apa bedanya Gamki dengan GMKI? Zaman saya mahasiswa dulu Pak, GMKI yang kami tahu teman sahabat dekatnya dengan HMI. Kompas sekali kami zaman mahasiswa dulu. Mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan, tentu sesuai dengan bidang kita masing-masing. Dan saya yakin kalau saya lihat yang dikukuhkan tadi, pemuda-pemuda yang betul-betul masih sangat potensial. Tolong bantu kami. Tadi betul yang Ketua Lama tadi sampaikan bahwa kita ini bukan hanya melihat, tetapi menjadi wasit untuk memantau kami. Kami ini di Pemda, di eksekutif, tentu butuh dukungan Bapak adik-adik sekalian, sehingga kami jangan salah, tanda kutip, jangan salah jalan. Dari pengawasan, pengendalian, dan pemantauan adik-adik sekalian, tentu kami akan bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Sekali lagi kami minta dibantu dan dibantu dengan lewat pengendalian kami, supaya ingatkan kami kalau kami salah. Insya Allah kedepannya kita akan membangun komunikasi yang baik, apalagi UKP-UKP yang ada di Mamuju ini semuanya sudah sangat, cukup banyaklah komunikasi yang dibangun dengan kami. Mudah-mudahan Gamki ini yang tadi sudah dilantik, kedepannya kita membangun komunikasi, dan kami tentu selalu akan siap membuka pintu untuk kita komunikasikan apapun yang kita mau lakukan. Mohon maaf Pak Ketua DPP, kami memang sesaat 2 bulan yang lalu dilantik dalam jabatan asisten 1, memang membidangi kepemudaan, ada hubungannya dengan kepemudaan. Insya Allah kami akan siap membantu adik-adik, memfasilitasi adik-adik sekalian untuk tugas-tugas kita ke depan, demi untuk pembangunan di provinsi kita yang sangat kita cinta ini. Bapak-bapak yang ibu yang kami sekalian, tentu adik-adik Gamki yang tadi dikukuhkan, tadi betul sekali apa yang disampaikan Bapak Ketua DPP, Anda ditantang sebetulnya untuk bagaimana setelah dilantik
mengadakan konsolidasi. Masakan Sulawesi Selatan yang kabupatennya banyak bisa, masa kita tidak cuma 6 kabupaten. Tapi ini tantangan buat adik-adik sekalian yang tadi dilantik. Dan saya yakin di bawah adinda saya ini yang kebetulan disiplin ilmu saya sama kayaknya. Dia pasti bisa ini. Saya juga alumni Fakultas Hukum Pak, jadi tentu akan saya yakin adik-adik Nelwan ini akan bisa untuk itu. Dan insya Allah kita membangun komunikasi yang baik, sehingga apapun masalah yang kita hadapi ke depan, bisa kita pecahkan dan bisa kita lalui dengan baik. Ini intinya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih eksis, sehingga OKP-OKP yang ada di Mamuju ini semuanya sama. Baik GMKI, GAMKI dan lembaga apapun itu, insya Allah kami akan jembatani untuk bagaimana bisa tetap menjalankan tugas dengan baik. Apalagi adik-adik saya yang tadi saya bilang tadi, masih muda semua, dan ini akan gampang untuk membangun komunikasi. Dan saya yakin bisa itu, apalagi ada Pak Kombes tadi ya, kolega kami sebetulnya, siap asisten 1 itu Pak, memang komunikasinya dengan kepolisian, kejaksaan dan lembaga-lembaga pengadilan. Jadi ini inti mungkin yang saya sampaikan kepada kita, mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat-sehat walafiat, apalagi dalam masa pandemi ini penting, sehat ini sangat penting, tapi dengan apapun yang kita lakukan, apabila kita lakukan dengan nawa itu yang baik, insya Allah akan semuanya akan kita bisa jalankan dengan baik. Ini intinya. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara istirahat. Untuk itu kami persilakan untuk menikmati snack yang telah disediakan.